Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan rekan-rekan dari mahasiswa Cybermu yang khususnya mengambil mata kuliah ini sebagai eh, studinya di semester ini. Ada Pak Iqbal, Pak Tete Hermansyah, kemudian ada Pak Alam Surya, terima kasih. Dan ada mahasiswa-mahasiswa saya yang tim Hore di sini, ada Pak Abdurrahman dan Pak Agus Nurwanto. Saya apresiasi sekali juga kepada mereka berdua ini yang meluangkan waktu malam ini untuk belajar bersama dengan kakak-kakak tingkatnya, meski mereka belum mengambil mata kuliah ini. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar juga di sini. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tidak usah menunggu ya, langsung di interupsi aja nggak apa-apa. Mau di pertengahan, di awal, di akhir, monggo, kita bebas. Gitu. Oke, kita membahas tentang mata kuliah metode penelitian ya. Sebelum kita lanjut, kita harus berkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang katanya. Waduh, berat sekali kata-kata itu ya. Selalu diucapkan pada ustadz atau penceramah agama. Oke, sebelum kita mulai juga nih saya lupa untuk kita biasakan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Kita kasih waktu berdoa ya 1 menit sebelum berdoa dimulai. Oke, terima kasih yang sudah ikut berdoa. Semoga malam ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, kita mulai tentang metode penelitian ya. Nah, kita mulai dari Pak Tete Hermansyah. Pak Siapa? Tete, yuhu. Siap. Pak Tete, saya mau tanya nih. Kira-kira Bapak ketika mendengar pertama kali tentang metode penelitian, kira-kira apa itu metode penelitian, Pak Herman? Metode penelitian itu langsung ibarat kalau secara ininya terjun ke lapangan langsung, Pak. Penelitian itu mengaplikasikan juga dan mencari sebuah kalau dari judul dan bahasanya itu apa sih, susah untuk menjelaskan. Nggak apa-apa Pak, santai. Ya. Untuk mengaplikasikan penelitian dari teori ke praktek, ke realisasinya Pak, intinya seperti itu. Baik untuk mengetahui benar atau salahnya, atau bisa atau tidaknya gitu Pak. Persentase keberhasilannya gitu. Oke. Terima kasih. Dari sesuatu yang diteliti gitu Pak. Oke, dari sesuatu yang diteliti. Sip. Oke, Pak Herman. Thank you. Kita lanjut ya. Kita lanjut ini ke bintang tamu kita internasional, Pak Iqbal Dedi Pratama. Ya, Pak Iqbal. Patuh. Apa nih Pak Iqbal? Spill dong. Apa tuh Pak metode penelitian? Sebuah langkah-langkah atau prosedur untuk mendapatkan sebuah penemuan baru Pak. Langkah-langkah untuk atau prosedur untuk mendapatkan sebuah penemuan atau sebuah karya. Sebuah penemuan karya yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Ya, next dari Bapak Alam Surya. Waduh, Pak Alam Surya, halo. Baik. Oke, apa Alam Surya? Mungkin hampir mirip dengan mungkin hampir mirip dengan Pak Iqbal ya. Jadi lebih ke prosedur untuk bisa dapetin
dapetin pengetahuan atau penelitian ilmiah dengan cara lebih sistematis, mungkin seperti itu. Oke, ilmiah secara sistematis ya Pak ya. Oke, Baik. terima kasih Pak ini ya, Pak Alam Surya ya. Kira-kira kita coba memberikan ini ya, memberikan opsional nih kepada teman-teman kita yang berada di sini. Ya, Pak Abdurrahman Said. Halo. Yang lagi makan ikan katanya tadi. Halo Pak, Yo, kamu udah join di sini, kamu harus menyumbangkan insight-mu di sini nih. siap Apa Pak. nih, Pak? Metode Yo, Pak Said. penelitian adalah serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Yang digunakan oleh peneliti untuk apa, Pak? Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Atau informasi untuk penelitian. Oke, tampaknya Anda membaca. Bagus. Bagus sekali. Mantap. Tepat sasaran, bahasanya buku. Gak apa-apa, santai ya. Emang yang ada kayak gini enak juga nih ya. Oke, lanjut. Ya, inilah Pak Agus. Pak Agus, halo. Yuhu. Assalamualaikum. Ya Pak, Apa nih Pak Agus? Waalaikumsalam. Apa itu Hadir. metode penelitian? Bebas aja Pak, free. Mau Metode ngomong apa penelitian. terserah. Nih, langkah-langkah menemukan atau ya mencari informasi baru belajar. Langkah-langkah Ya sistematis untuk untuk langkah-langkah sistematis untuk mencari informasi baru. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Udah? Cukup. Oke. Baik ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menyampaikan ya bahwa metode penelitian itu ya benar, ya semuanya hampir benar ya. Tapi yang mungkin yang lebih lurusnya ini yang Pak saya tadi katakan, serangkaian atau prosedur yang digunakan untuk meneliti, yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang hubungannya tentang penelitian ya gitu. Ya namanya kita metode penelitian. Jadi sebenarnya dari simple things saya bahwa metode penelitian itu ya langkah-langkah untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan ya. Jadi penelitian itu ya. Jadi kita lihat ya. Penelitian itu sebenarnya loh ya. Penelitian itu dimulai dari masalah. Masalahnya apa? Ya. Kemudian masalah ini kita harus selesaikan. Penyelesaiannya dengan cara apa? Penyelesaiannya tentu dengan yang namanya problem solving. Tapi problem solving itu dalam bentuk apa? Gitu kan. Problem solving itu dalam bentuk metode. Apa metodenya? Nah, begitu. Di sini kita skopnya ya, masalah ini masalah di penelitian ya. Bukan masalah personal pribadi loh, Bro. Oke? Ini masalah penelitian. Terus penyelesaiannya dengan metode. Ada namanya ini baru masuk namanya metode penelitian. Ya. Ada yang tahu nggak kira-kira metode penelitian itu contohnya apa? Satu saja. Penelitian. Survei, Pak. Survei, boleh. Survei. Ya, semuanya ini yang berkaitan sama ini ya. Sama metode penelitian ya. Oke, survei, boleh.
Apalagi yuk. Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Nah, mantap. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kuantitatif. Kuantitatif. Yuk, Eksperimen, Pak. eksperimen. Bagus sekali. Tadi siapa tuh yang ngomong tuh? Said Hamam. Oke, eksperimen ya. Bagus sekali. Ya, inilah eksperimen ya. Ada lagi nggak? Yuk, bebas. Kualitatif. Kualitatif. Bagus sekali. Nice. Kualitatif. Oke. Ini kayak ini ya. Jadi sebenarnya survei ini masuknya bisa kuanti, bisa juga kualitatif seperti itu. Ya, survei ini. Tapi biasanya yang familiar di kita-kita itu adalah 3 ini ya. Nih. Ini ya, yang paling apa ya? Yang familiar lah dari kita. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan diskusi yang ini, mari kita coba next dulu ya. Kita next dulu. Oke, pembahasan kita malam ini tuh ada 6 tahap ya. Yang pertama ada pengantar metode penelitian. Lalu yang kedua ada pendekatan penelitian. Ya, ini kita PDKT. Kemudian ada tahapan penelitian, teknik penelitian, lalu ada manfaat metode penelitian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, next. Nah, ini apa foto-foto para ini ya, orang-orang di luar negeri lah. Ini ada bocil juga, ada remaja gemes gitu. Ini ada ibu guru gitu kan. Ada inilah. Jadi direpresentasikan seperti itu metode penelitian itu. Oke, next. Pengantar metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi. Metode ini mencakup pendekatan yang berbeda, tahapan dan teknik untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Lalu penelitian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, menemukan fakta, atau menyelidiki masalah. Ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori, menguji hipotesis, atau mengkaji perkembangan. Yuk, sekarang saya tanya, kira-kira apa itu hipotesis? Yuk, bisa menjawabnya? Apa Singkatnya itu hipotesis? gagasan sifatnya dugaan, Pak. Oke, dari Pak Alam Surya. Bahwa hipotesis itu adalah dugaan. Ada yang lain mungkin? Jawaban sementara, Pak. Pak Herman, apa tadi Pak Herman? Jawaban sementara, Pak. Jawaban sementara. Ada lagi mungkin? Pendapat mungkin Pak. Pak Agus, pendapat. Oke, monggo lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi? Pak Iqbal. Lagi bikin kopi ya? Halo. Udah dijawab semua tadi, Pak. Udah jawab semua. Ya, begitu ya. Ini benar ya, jawaban dari 3 teman kita ini, 3 rekan kita ini benar gitu. Ada yang dugaan, jawaban sementara, ataupun pendapat. Nah, oleh karena itulah, karena ini kan bersifatnya itu subjektif ya. Bersifatnya subjektif. Kalau sesuatu hal yang bersifat subjektif itu berarti berdasarkan penilaian pribadi seperti itu. Jadi kalau penilaian pribadi itu tidak punya namanya takaran, gitu, tidak punya parameter dan tidak dapat dibuktikan ketika dengan orang lain misalnya. Oleh karena itu, metode penelitian itu harus bersifat objektif. Jadi kalau dia bersifat objektif bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda.
Bisa jadi Pak Alam tadi ngomong bahwa hipotesis itu adalah dugaan, lalu Pak Herman bisa jawab bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara, sedangkan Pak Agus yang dari sisi lain melihat bahwa hipotesis ini adalah sebuah pendapat. Seperti itu. Oleh karena itu, metode penelitian hadir untuk membuat suatu penelitian atau penyelesaian masalah itu menjadi sesuatu yang terukur, akurat, dan dapat dibuktikan dengan fakta. Seperti itu ya. Oke, next. Kita lanjut. Lalu ada namanya pendekatan ilmiah. Ya. Maaf, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah cara mengumpulkan data dan menganalisis informasi. Ada beberapa pendekatan yang berbeda yang dapat digunakan, termasuk kualitatif, kuantitatif, deskriptif, dan eksperimental. Ya. Jadi apa yang disebutkan tadi oleh rekan-rekan sudah benar ya. Kurangnya mungkin di deskriptif aja kita yang kelewat gitu. Ternyata tidak hanya kualitatif, kuantitatif, dan eksperimental, tapi juga ada deskriptif. Nah, di sini bisa kita lihat kualitatif itu berfokus pada interpretasi dan analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau diskusi. Sedangkan kuantitatif menggunakan data kuantitatif atau data yang dalam bentuk nilai ya, untuk menganalisis variabel dan hubungannya. Lalu ada deskriptif, yaitu menggunakan data untuk membuat kesimpulan. Nah, jadi deskriptif itu lebih seperti analisis yang menghasilkan banyak outputan, kemudian dari banyaknya output itu ya, itu kemudian diringkaskan kemudian dibuatlah suatu kesimpulan seperti itu dari banyaknya hasil eksperimen mungkin ya, salah percobaan, kemudian dibuatlah kesimpulan gitu. Ya itulah tugasnya si deskriptif ini tadi. Kemudian eksperimental, yaitu menggunakan eksperimen untuk menguji hipotesis. Ya misalnya contoh eksperimental itu penelitian gitu yang menguji apakah misalnya virus COVID-19 itu bisa berkurang gitu kalau orang yang terkena virus tersebut mengonsumsi vitamin C katanya. Apakah benar seperti itu? Maka dibuatlah eksperimental. Kemudian ada juga inovasi-inovasi, yaitu membuat alat gitu kan supaya pengecekan antigen itu tidak mahal, tapi dibuatlah versi yang murah, yaitu salah satunya adalah Genos kalau nggak salah saya ya. Di situ itu adalah penemuan dari universitas besar di Indonesia ya. Nah itu dicoba gitu. Apakah benar? Nah itulah dibuat penelitian eksperimental. Oh ternyata benar seperti itu. Ternyata bisa menggunakan Genos untuk mendeteksi adanya atau orang tersebut terpapar virus COVID-19. Seperti itu. Kemudian kita next ya. Apa aja sih tahapan penelitian? Tahapan penelitian adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek penelitian. Tahapan ini meliputi pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Tahapan ini juga dapat berbeda tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Nah, pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi yang relevan untuk penelitian. Yang kedua ada analisis data, yang mana melibatkan pengolahan dan interpretasi data yang dikumpulkan. Ketiga, mengambil kesimpulan. Lalu pengambilan kesimpulan itu melibatkan penyusunan kesimpulan yang berdasarkan data yang telah tersedia ya, atau dikumpulkan. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, tadi kita ngomong ada kata interpretasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu interpretasi? Yuk, siapa nih? Coba kita tes dulu dari Pak Iqbal nih. Pak Iqbal Dedi, apa itu Pak interpretasi?
Pak Iqbal. Yuhu. Iya Pak, pemberian gagasan bukan Pak? Secara Pemberian teori. gagasan, boleh Pak. Ada lagi? Jelas itu saja Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Pendapat, Pak. Memberi pendapat. Waduh, mantap nih. Ada lagi? Menerjemahkan informasi atau referensi yang diminta. Gimana Pak Alam? Menerjemahkan informasi atau referensi yang didapat gitu, tapi sesuai dengan apa ya namanya, dari pendapatnya beliau, tapi diterjemahkan dari informasi atau referensi yang dia miliki, mungkin semacam itu Pak. Informasi dalam bentuk pendapat ya jadi ya. Oke. Ada lagi? Pak Agus. Pak Herman mungkin. Yuk Pak Agus. Ada Pak? Mau ditambahkan mungkin? Apa ya? Pendapat subjektif mungkin kayaknya. Pendapat subjektif. Oke. Pak Herman mungkin ada mau tambahan? Pandangan seseorang, Wah, pandangan dari penelitian itu, pandangan secara pandangan terhadap pandangan secara teoritis dari orang yang dari sumber. Dari sumber. Oke. Enggak lah. Santai, kita kalem ya. Oke, jadi bener ya. Apa yang disampaikan sama teman-teman sini benar. Tapi yang lebih tepatnya dari pendapat dari Pak Alam ini ya. Jadi interpretasi itu menerjemahkan informasi dalam bentuk pendapat. Jadi setelah kita melakukan misalnya melakukan eksperimen, kemudian kita coba belajar secara mendalam terkait hasil penelitian kita, metode yang kita lakukan, kemudian kita mengeluarkan gagasan pendapat kita yang berdasarkan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Itulah konsep dari interpretasi dalam penelitian, seperti itu. Nah, hal tersebut berfungsi dalam penelitian yang bersifat kualitatif, ya. Terus ada kuantitatif, deskriptif, dan eksperimental, seperti itu. Jadi hal tersebut ya berfungsi untuk di setiap penelitian. Pak, kalau kira-kira kita nanti di informatika ini, khususnya di semester akhir di skripsi, kira-kira metode mana yang bisa kita gunakan untuk menulis skripsi? Yuk. Kualitatif Pak. Yang mana Pak? Di teknik informatika lebih ke kualitatif. Kualitatif, oke. Kuantitatif bisa Pak. Kuantitatif bisa. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Pak Herman mungkin ada. Gimana? Oh Pak Agus, monggo Pak Agus. Deskriptif mungkin. Deskriptif Pak, oke deskriptif. Bisa juga campuran Pak. Wah ini yang saya tunggu, mix method nama itu Pak. Mix methods, bagus sekali. Betul, ini campuran kualitatif dan kuantitatif. Kira-kira eksperimental bisa nggak? Bisa. Nah tuh, eksperimental bisa ya. Jadi mungkin teman-teman mau ini nih menguji ya
misalnya menguji efektivitasnya artificial intelligence gitu dalam mengerjakan menulis skripsi misalnya kayak gitu. Wah, udah dia mau bikin skripsi, metode penelitiannya malah pengujian AI dalam skripsi kayak gitu. Wah, itu juga salah satu eksperimental. Apakah itu bisa dilakukan, Pak? Bisa. Apapun bisa. Jika datanya ada, gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu. Yang harus kita pastikan dulu ada datanya, kemudian ada metodenya, seperti itu. Tapi yang terutama adanya metode, ada bahan, ada data. Yang paling penting adalah kita harus mencari masalah. Kalau tidak ada masalah tidak terdeskripsikan dengan detail, tidak bisa seperti itu ya. Anda mau melakukan penelitian apa seperti itu, harus ada masalahnya gitu. Coba kasih saya contoh satu atau beberapa contoh, nggak apa-apa. Contoh penelitian itu apa? Contoh penelitian aja. Iya. Standar harga mungkin Pak. Gimana Pak Agus? Kebetulan lagi ngerjain aplikasinya nih. Penentuan standar harga. Mohon maaf Pak, bisa diulangi lagi? Iya, penentuan standar harga Pak. Penentuan standar harga, oke. Bagus sekali. Yuk, ada yang lain nggak? Metodenya mungkin Mas, kalian? Ada? Metodenya apa ya? Ini kualitatif ya. Wawancara ke pemilik toko. Lah, itu maksudnya apa? Kualitatif apa kuantitatif? Itu Kuantitatif bukan, Pak? Ya, iya. benar Pak Iqbal. Kualitatif. Maksudnya kualitatif. Oke, yuk satu lagi lah. Contoh penelitian apa nih? Yuk. Contoh aja, satu aja. Nggak usah ada metode, nggak apa-apa. Coba Pak Tete Hermansyah. Siapa? Mungkin saya lebih ke perancangan aplikasi, Pak. Aplikasi. Pak Alam Surya, perancangan aplikasi boleh. Perancangan aplikasi. Mungkin nanti rencananya bikin Magetan Digital Hub, Pak. Jadi di Magetan kita buat semacam akses UMKM, perizinan dan sebagainya jadi satu digital hub. Oh, metodologinya betul. Metodologinya kualitatif, Pak. Metodenya kualitatif, boleh. Kualitatif. Yuk, ada lagi. Tadi Pak Herman mau ngomong nih. Apa Pak Herman? Kira-kira Pak Herman? Itu penelitian kalau di sekolah saya penentuan siswa yang untuk mendapatkan bantuan, Pak. Wah, bagus sekali nih. Penelitian penentuan siswa yang berhak mendapat bantuan. Wah, ini bagus sekali Pak. Jadi topik skripsi bisa nih. Ya, yang penting jelas. Masalahnya apa? Oh, ada siswa yang butuh bantuan gitu kan. Nah, cara menentukan siswa yang membutuhkan bantuan itu metodenya apa gitu. Kualitatif bisa? Bisa. Kuantitatif bisa? Bisa. Nah, bisa. Deskriptif bisa? Bisa. Eksperimental bisa nggak kira-kira? Survei langsung. Nah, nggak bisa juga intinya gitu. Nah, coba nih penelitian rancangan aplikasi ya. Ya coba kita agak kita bedah gini. Penelitian yang disampaikan oleh Pak Alam ini. Tapi ini bukan bersifat mutlak. Maksudnya wah saya ngomong gini berarti saya ngejudge penelitian kamu, bukan gitu. Ini kita brainstorming, discussion di sini ya. Jadi penelitian rancangan aplikasi yang mau diteliti apanya Pak Alam Surya? Aplikasinya atau rancangannya?
kalau lebih ke perancangannya Pak, jadi kita bikin apps-nya gitu, itu bisa ya Pak dibuat skripsinya nanti. Oke, berarti Jadi lebih ke perancangannya ya. Oke, perancangannya nih. Kemudian perancangannya ini apa yang hubungannya dengan metode kualitatif? Iya sebentar Pak. Jadi hubungannya lebih ke, karena ini kan sifatnya ini ya Pak ya, kita itu saya mungkin bahasa ilmiahnya kurang pas ya, tapi maksud saya gini, jadi mungkin kita kan lebih mendalam ke proyek kita gitu ya, kemudian kita mencoba menggali apa ini nanti ke efektif dan efisien untuk masyarakat, mungkin gitu Pak. Jadi lebih ke kalau kuantitatif ini pengetahuan apa ya, pengetahuan abstrak itu ya kita lebih ke statistik matematika yang misalnya sifatnya jumlah gitu, mungkin gitu Pak. Mungkin mohon maaf kalau ini saya luruskan ya Pak ya, biar pola Anda berpikir tentang penelitian biar lebih sistematis, terstruktur lagi ya. Jadi baik. Kalau tadi kan saya tanya, Pak, skopnya kemana? Mau ke penelitian rancangan apa aplikasi? Ternyata Anda bilang perancangan. Kalau perancangan, akan lebih baiknya Anda udah benar metodenya kualitatif, tapi penyampaiannya hubungan antara kualitatif sama perancangan itu lebih ke sesuai kebutuhan, Pak. Jadi kebutuhan user kita apa gitu. Nah, itu baru bisa, Pak, gitu. Nah, kita berarti sesuai kebutuhan. Nah, itu baru kita bisa menggunakan metode kualitatif. Pak, tapi tadi ada statistik kata Bapak tadi kan? Boleh. Metode kualitatif sama kuantitatif pun boleh, Pak. Kuantitatif untuk mengukur seberapa seberapa efektifnya platform atau aplikasi Anda dan bagaimana para pedagang yang pemilik dari aplikasi itu bisa menggunakannya. Nah, itu bisa juga Pak. Kualitatif pun bisa, kuantitatif juga bisa gitu. Kuantitatif untuk mengukur seberapa paham gitu, seberapa cepat mereka mengerti. Kalau sedangkan kualitatif mungkin lebih ke bagaimana akhirnya aplikasi atau rancangan itu benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Seperti itu, Pak Alam Surya. Bisa dimengerti Pak Alam Surya? Mungkin ada feedback, nggak apa-apa. Baik Pak, baik. Bisa ya? Bisa dimengerti, nggih? Bisa. Baik. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi Anda harus lebih lebih tepat sasaran kan ya. Tapi nggak apa-apa. Jawaban Anda itu udah benar sebenarnya. Hanya saja ada satu kata yang sebenarnya bisa mengcover semua jawaban Anda gitu. Yaitu sesuai dengan kebutuhan gitu Pak. Nggak apa-apa. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalahnya. Yang pasti Anda mengemukakan ya bahwa ada penelitian hal ini pasti ada masalah di lapangan seperti itu. Yang saya nggak tahu dan teman-teman di sini pun nggak tahu, tapi Anda yang tahu seperti itu. Nah di sini saya meluruskan saja gitu Pak. Monggo penelitian mau dilakukan buat program, monggo silakan ya. Itu aja. Kemudian ini tadi Pak Agus, penelitian penentuan standar harga menggunakan kualitatif. Kenapa kualitatif Pak? Apakah tidak bisa kuantitatif? Pak Agus? Iya. Kuantitatif masuk nggak kira-kira Pak? Bisa nggak? Saya masih agak bingung soalnya metodenya. Kalau di lapangan itu ini, jadi orangnya itu datang ke toko terus tanya barang ini harganya berapa, terus pindah ke toko selanjutnya tanya lagi harganya berapa, nanti disimpulkan oh standarnya itu segini gitu. Itu metodenya apa ya? Saya bingung ya. Pak Agus, saya cuma tanya sama Anda datang ke toko cuma tanya doang gitu, nggak beli gitu. Banding. Itu tim survei soalnya. Kalau saya bagian nyatet gitu. terima hasil.
Pak Agus nggak pulang loh nanti Pak, nginep loh disuruh itu. Anda cuma nanya-nanya doang lo kata. Nggak beli kata. Ya jadi itu bisa dua Pak, itu bisa kualitatif biasa kuantitatif. Kualitatif Anda mengkaji bukan antar toko Pak Anda. Jadi kalau bisa meninjau dari supply chain-nya, supply chain-nya, rantai pasokannya. Di harga toko kelontong, misalnya harga satu deterjen ya, itu Rp5.000. Nah, ketika Anda coba tanya gitu ke pasar gitu, ternyata orang ini ngambil barang dari pasar. Dari pasar cuma ambil sekitar Rp4.500. Nah, kemudian Anda survei lagi pedagang yang lain yang di atasnya lagi. Oh, ternyata dari distributor kota harganya cuma Rp4.000 seperti itu. Nah, kemudian kita melihat selisihnya bagaimana, selisih harga seperti apa, jaraknya seperti apa, supply-nya jauh atau dekat gitu. Oh, ternyata ada toko kelontong yang menjual seharga Rp6.000 gitu. Oh, kita berpikir bahwa wah, kok dia lebih mahal gitu kan, berarti dia ngambil untung berapa coba gitu. Kalau dari pasar 4.500, dia jualnya 6.000. Berapa keuntungannya kira-kira? 2.000. Ya, lebih 1.500 ya Pak ya. Rp1.500. Tapi itu tidak bisa langsung ambil, wah ini kemahalan nih jualannya gitu. Gak bisa juga. Kita lihat jarak toko dia ke pasar sejauh apa, seperti itu. Kalau dia ternyata lebih jauh gitu, itu bisa jadi variabel juga dari penelitian Anda gitu. Toko dengan jarak ke pasar itu mengambil supply berjarak misalnya 10 km menjual deterjen dengan ukuran misalnya 500 mili sebesar Rp6.000. Sedangkan toko yang jarak tempuh antara toko dan pasar itu berjarak cuma 5 km menjual deterjen berukuran 500 mili seharga Rp5.000 seperti itu. Nah, dari sana Anda bisa menentukan harga berdasarkan jaraknya gitu, jarak tempuh. Seperti itu, Pak Agus. Ya. Oke. Ya, Nah, Pak. gitu Pak. Jadi kalau kualitatif apa kuantitatif semuanya bisa, Pak Agus. Tergantung Anda mau menargetkan penyelesaian masalah yang mana, Pak Agus gitu. Dan menggunakan pendekatan yang mana. Seperti itu. Gitu Pak Agus. Oke, itu ada yang mau disanggah mungkin? Atau ada mau pertanyaan, monggo. Ya Pak Agus, silakan. Baik, kita next kalau nggak ada pertanyaan lagi. Pak Alam mau? Pak, saya boleh agak curhat dikit ya? Boleh. Curhat aja nggak Ya, apa-apa. saya sebenarnya kan paruh waktu ya Pak. Kemudian saya mengambil metodologi penelitian yang mungkin nggak tahu ya secara prosedur menyalahi atau enggak. Tapi maksud saya itu saya bisa mempersiapkan skripsi dari sekarang, saya semester 2 ini, sehingga terkait dengan itu apa namanya saya bisa cicil dari sekarang Pak. Jadi nanti semester akhir saya sudah agak plong, itu nggak apa-apa ya Pak ya? Termasuk aplikasinya. Oke. Jadi gini Pak, kalau dibilang menyalahi aturan ataupun tidak, itu tidak ada tidak ada aturan yang ketat di Cybermu, karena Cybermu itu tipenya adalah mata kuliah yang proses pengambilan mata kuliahnya itu battleground menurut saya itu. Ya, saya sering menyebutkannya battleground. Kenapa battleground? Karena itu cepat-cepatan gitu. Siapa yang mau ngambil apa yang kamu suka ya kamu ambil, seperti itu mata kuliahnya gitu. Jadi terserah gitu. Baik di kalau kayak Pak Iqbal sama Pak Tete Hermansyah juga seperti itu Pak. Mau ngambil apapun duluan yang di atasnya silahkan, seperti itu. Tapi kalau mau pembelajaran yang sequence, yang berurutan juga monggo gitu. Cuman perlu digarisbawahi ada beberapa
mata kuliah yang benar-benar kamu aware gitu. Ada mata kuliah yang bersyarat biasanya. Contohnya kayak pemrograman web. Pemrograman web itu tidak bisa berlanjut ngambil mata kuliah itu kalau algoritma pemrograman belum bisa, gitu, belum lulus gitu. Juga yang penting tuh gini, kalau menurut saya kalau Anda jangan usahakan walaupun Anda mengambil mata kuliah yang seperti itu, jangan sampai nilai Anda ada yang D atau E ya. Itu sangat disayangkan itu. Jangan sampai seperti itu. Itu akan menghambat perkuliahan Anda gitu. Nah, selanjutnya begitu ya Pak ya. Bisa dipahami Pak Alam? Waduh, hilang dia. Pak Alam? Gimana? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Maaf tadi terpental sebentar. Iya, yang penting itu Bisa. Anda kalau udah ngambil mata kuliah yang di atas, komitmen Pak, itu komitmen tetap hadir gitu ya. Kamu bisa meniru semangatnya Pak Iqbal dan Pak Tete Hermansyah seperti itu. Semangat, apapun tetap kuliah gitu. Itu bagus sekali. Selanjutnya ya, kita ngomongin selanjutnya nih. Ada teknik penelitian. Nah, teknik penelitian ini adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik ini meliputi wawancara, observasi, tes, dan penelitian lapangan. Nah, tadi ada yang ngomong penelitian lapangan, Pak Tete Hermansyah tadi ngomong nih, bahwa metode penelitian itu ada metode ke lapangan, Pak ya. Kalau kita ke lapangan menguji secara teoritis tadi ya Pak Hermansyah ya. Iya Pak. Nah, ternyata itu masuknya dalam teknik penelitian, Pak. Nah, Oh, itu iya. bisa. Nah, sedangkan wawancara itu adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi melalui interaksi antara peneliti dan responden. Nah, ini persis yang dikatakan atau disebutkan oleh Pak Iqbal Dedi Pratama tadi, yaitu adalah survei. Nah, survei itu adalah interaksi juga antara peneliti dan responden. Benar yang dibilang sama Pak Iqbal tadi ya. Nah, sedangkan observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dari fenomena yang diteliti. Nah, observasi ini salah satu penelitiannya adalah perkembangan atau evolusi dari virus COVID-19. Nah, itu bisa. Metodenya adalah observasi. Nah, kemudian selain dari itu ada teknik penelitian yaitu menggunakan tes, yaitu adalah metode yang mengukur ya, melibatkan pengukuran kinerja atau karakteristik. Nah, itu adalah teknik penelitian dengan pengetesan atau pengujian ya, pengujian. Kemudian ada juga penelitian lapangan, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi di lokasi yang berbeda. Nah, contoh penelitian lapangan ini seperti apa? Contohnya adalah menentukan titik sumur minyak bumi, seperti itu. Misalnya yang mereka gunakan untuk mengecek gitu kan, memastikan atau memeriksa apakah di pulau ini atau di lokasi ini memiliki sumber minyak gitu, sumber mineral gitu. Nah, mereka menggunakan tekniknya adalah penelitian lapangan seperti itu. Pak, dengan era modern ini memungkinkan enggak? Atau apakah harus selalu menggunakan penelitian lapangan? Jawabannya adalah tidak mesti turun ke lapangan, karena sekarang ada teknologi yang namanya augmented reality, yaitu sistem GPS ya, menggunakan Google Maps. Nah, untuk kita bisa melihat lokasi tertentu dan dapat mensimulasikan ya dari maps itu, misalnya dari suatu hutan seperti itu, kita bisa lihat gitu di sana apanya seperti apa, medannya seperti itu. Nah, penelitian lapangan juga ini proses penelitian lapangan pun menggunakan teknologi Google Maps dan augmented reality. Itu augmented reality itu maksudnya seperti menggambarkan gitu. Dia bisa men-scanning ya, men-scanning suatu wilayah gitu, men-scanning wilayah terus dibuat seperti 3D gitu, 3D dan bisa dilihat gitu. Oh, mungkin dalam salah satu menentukan
apakah di sini ada titik minyak bumi atau tidak, itu menggunakan melihat dari alam sekitarnya seperti itu. Nah, tapi tetap saja namanya penelitian lapangan, data yang lebih akurat di mana? Tentunya turun ke lapangan seperti itu. Karena semua walaupun teknologi semakin tinggi tapi tetap memiliki keterbatasan ya. Karena tidak ada yang sempurna. Oke, di sini Pak Agus sedang ngodeng itu Pak Rido. Oh iya. Oh, Pak Alam Surya ini satu sama Pak Agus ya? Iya Pak, kita satu lembaga semua dari Mas. Oh, Nah, metuju tapi yang ketujuh gak akrab. Oke. Oke, next ya. Nah, apa saja sih manfaat metode penelitian itu? Nah, yang pertama, metode penelitian ini bahwa dapat digunakan ya untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, metode ini juga dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara variabel, menguji hipotesis, dan menyelidiki masalah. Metode penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori, meningkatkan keterampilan kita dalam penelitian, meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi, dan juga dapat membantu meningkatkan keterampilan manajemen dan pemecahan masalah. Metode ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan analitis dan kritis. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian ini memang menggunakan aspek-aspek tertentu seperti ini, keterampilan komunikasi. Kira-kira kenapa sih penelitian itu penting sekali yang namanya keterampilan komunikasi? Ada yang bisa menjelaskan? Yuk, saya mau tanya nih sama teman-teman di sini nih. Kita mulai mencari korban-korban selanjutnya ya. Ayo kita mulai dari Pak Tete Hermansyah. Pak Herman. Siapa? Ayo, apa nih? Keterampilan komunikasi. Jadi apa ya? Keterampilan komunikasi itu gimana? Jadi menambah jadi hasil penelitian itu menambah apa sih namanya tuh? Kosakata yang didapat dari istilah-istilah yang didapat dari lapangan. Kalau dari penelitian sendiri itu Pak, jadi bisa sesuai menyampaikan secara baik diterjemahkan secara teori, diterjemahkan secara teori, ataupun komunikasi itu adalah ya intinya kunci sih Pak. Kunci? Komunikasi itu intinya adalah kunci dari segala hal gitu Pak. Segala hal. Termasuk dalam bina hubungan ya Pak ya? Ya itu Pak. Hubungan kerja maksudnya. Hubungan kerja tanpa komunikasi dan ibaratnya sering membuka komunikasi ya sulit gitu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Oke, benar sekali. Terima kasih Pak Herman buat insight-nya dan sumbangsih wawasan Anda dan pendapat Anda. Kita next ke Pak Iqbal. Halo Pak Iqbal. Ya, Pak. Apa tuh? Habis ngopi kamu ya? Ya, menurut saya tuh kemampuan seseorang dalam menyampaikan suatu hasil pemikiran orang tersebut yang berupa ide atau gagasan yang dapat disampaikan kepada orang lain, Pak. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Next, Pak Alam Surya. Halo, Pak Alam Surya. Iya Pak, aduh gimana ya? Apa definisinya keterampilan komunikasi dalam penelitian? Di manfaatnya ya Pak ya? Ya, manfaatnya apa tuh kira-kira? Manfaat metode penelitian mungkin untuk buktinya Pak, membuktikan
bisa untuk buktiin, untuk melakukan suatu pengujiannya dari kebenaran yang sudah ada mungkin. Oke. Membuktikan keterampilan komunikasi ya Pak ya. Membuktikan atau pengujian dari hal yang sudah ada gitu. Atau gimana Pak? Ada tambahan nggak? Pak sebentar, masih masih mencoba membuat narasi yang enak. Gak apa-apa, santai. Sambil jalan gitu ya, sambil menunggu dari Pak Abdurrahman Said. Pak Abdur, Pak Abdurrahman. Halo, iya siapa? Nah, apa tuh? Keterampilan komunikasi, fungsinya untuk apa sih Pak dalam metode penelitian? Kenapa penting keterampilan komunikasi dalam penelitian itu Pak? Buat apa sih gitu? Masih bingung Pak. Si bingung. Oke, nggak apa ya. Nggak apa, santai. Jadi saya apresiasi buat teman-teman yang udah menyampaikannya ya kayak Pak Herman dan yang rekan-rekan yang lain juga. Jadi sebenarnya keterampilan komunikasi itu penting. Pentingnya karena bermanfaat ketika kita melakukan survei lapangan. Jika kita menggunakan metode penelitian yang digunakan misalnya kata penelitiannya Pak Agus tadi ya. Pak Agus ingin mengetahui atau menentukan standar harga suatu barang atau produk di kalangan masyarakat Sragen misalnya atau Magetan gitu ya. Nah, misalnya di desa tertentu Magetan gitu ya gitu. Nah, dia mau kayak gitu. Ketika dia melakukan hal tersebut ya, Pak Agus itu dia harus melakukan yang namanya observasi terhadap toko-toko gitu kan yang berada di desa tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ya, dia harus melatih namanya keterampilan komunikasi. Kalau Pak Agus datang tiba-tiba ke suatu desa untuk melakukan survei tanpa adanya skill keterampilan komunikasi, apakah Pak Agus bisa pulang dengan selamat? Yuk, bisa nggak kira-kira? Pak Iqbal. Disandra itu Pak tadi Pak. Disandra itu. Karena dia cuma nanya doang, nggak dibayar. Bisa, Pak. Tanpa hasil tapi. Gimana Pak Agus? Bisa pulang tapi tanpa hasil. Waduh, ya benar ya. Oleh karena itu butuh kita keterampilan komunikasi. Dengan cara apa? Kita terangkan dulu, perkenalkan nama saya ini, kemudian saya bilang saya identitasnya dari sini. Kemudian saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah yang sedang mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi gitu. Salah satu judul skripsi saya adalah menentukan standar harga suatu produk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bilang, nah salah satunya target dari penelitian saya adalah kunjungan langsung atau melakukan observasi, kajian mendalam di toko-toko kelontong seperti punya bapak ataupun ibu ini, seperti itu. Tujuannya saya melakukan hal ini sebagai edukasi, tujuannya penelitian di masyarakat gitu. Begitu. Kita sampaikan dengan baik dan benar. Kemudian ada mannernya. Kalau dalam kita mau bertanya-tanya itu setidaknya kita membeli produk dari pedagang itu seperti itu, sehingga tidak ada yang namanya kayak merasa dirugikan seperti itu. Jadi kita kalau bisa win-win solution seperti itulah yang namanya dengan keterampilan komunikasi. Selain dari kita menyelesaikan penelitian itu ya dengan cara dengan cara
observasi maupun penelitian, kira-kira di dalam penelitian itu sendiri skill apa yang dibutuhkan selain komunikasi? Yuk kita coba tanya dulu ke Bapak Agus Nurwanto. Pak Agus Nurwanto, Ya, Pak. apa Pak kira-kira selain komunikasi, skill dalam penelitian itu apa? Ini, Satu Pak. saja. Mencatat kayaknya. Mencatat data. Bagus. Mencatat data. Nah, oke. Kemudian next, Pak Abdurrahman Said. Ya Pak, adab dan sopan santun. Adab dan sopan santun boleh. Yuk yang lain. Bapak Alam Surya, monggo. Apa Pak? Yuk, Pak Alam Surya. Skip. Kita coba dulu Pak Iqbal. Apa Pak? Di dalam penelitian. Berpikir kritis, Pak. Berpikir kritis, boleh. Yuk, yang lain. Pak Herman. Pak Herman Syah. Apa Pak Herman? Siapa? Dalam penelitian, apalagi Pak Herman? Sebentar Pak, masih blank. Oh masih blank, enggak apa-apa. Pak Alam Surya udah hadir belum nih? Sudah Halo. Pak, sudah. Ya, Oh, apa tapi Pak? masukin motor. Ya, mungkin kalau penelitian ilmiah kan lebih ke referensi ya Pak ya. Jadi menurut saya mungkin kevalitan, kemudian apa ya, ibaratnya kevalitan, kemudian apa ya Pak? Biasanya kalau referensi kan tahunnya minimal tahun berapa iya. tahun terakhir. Nah, itu masuk Oke, ya Pak oke. ya. Jadi lebih ke validan referensinya. Oke, Iya. referensi atau kevalidan. Validan ya. Jadi gini, saya ini skill-skill basic dari penelitian yang harus teman-teman miliki. Yang sebenarnya yang di atas tadi ini ya, kalau dari Pak Agus itu mencatat data. Tapi bahasanya bukan mencatat data Pak. Kalau kita cuma ngomong mencatat data, itu bukan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah dari mencatat data itu adalah dokumentasi. Pak Agus? Ya, Pak. Dengar ya Pak ya? Ya. Wah, berarti besok lagi kalau saya tanya bukan mencatat data ya Pak Agus ya? Tapi Ya, apa? dokumentasi. Nah, dokumentasi data gitu ya. Bagus. Kemudian ada lagi nih. Penelitian itu ada hubungannya dengan menulis. Ya, perlu menulis ya. Perlu menulis itu penting. Lalu yang terakhir, ada berpikir kritis, benar ya. Berpikir kritis itu adalah bagian dari penelitian. Karena itu untuk menentukan masalah yang akan kita lakukan, masalah yang akan kita atasi, kemudian metodenya apa, analisisnya apa, kesimpulannya apa. Itu penting sekali. Kemudian juga ini dari tambah dari teman-teman, yaitu dari Pak rekan kita Pak Herman ya. Ngomongnya adalah Pak Alam tadi ya. Yang Pak Alam Pak, saya Pak masih Alam ya? ngobrolin tadi. Oh iya, maaf. Pak Alam ya, Pak Alam bilang tadi referensi. Berpikir kritis tadi siapa? Pak Alam juga ya? Pak Iqbal Pak. Apa Pak Iqbal? Oh iya Pak Iqbal. Sorry Pak Iqbal. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak Iqbal. Ini Pak Alam tadi ya. Nah seperti itu. Inilah skill-skill dari skill-skill dari penelitian ya, yang harus kita miliki gitu sebelum kita melakukan penelitian. Tapi ada satu lagi yang perlu kita punya dalam penelitian itu adalah ini ya, pengetahuan pastinya itu. Pengetahuan itu penting ya. Karena pengetahuan apa yang akan kita uji cobakan seperti itu.
Misalnya kita telah menemukan masalah dulu, menemukan masalahnya apa. Itu pengetahuan kita lah gitu tentang alam sekitar kita atau kondisi sekitar kita. Kemudian kita berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kita bisa ini penelitian, ini pengetahuan atau penelitian ya. Penelitian itu sendiri pun adalah skillnya gitu loh. Penelitian itu adalah skillnya gitu. Karena tidak semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa penelitian itu. Kebalikan juga, semua orang bisa mungkin bisa penelitian, tapi belum tentu orang yang meneliti itu bisa menulis. Karena menulis itu bagian dari dokumentasi gitu. Ya, seperti itulah ya. Untuk pengantar kita pada sesi perkuliahan kita. Nah, kemudian next kita adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari metode penelitian adalah bahwa ia dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Metode ini juga dapat membantu mengembangkan teori, menguji hipotesis, dan menyelidiki masalah. Manfaat lain dari metode ini adalah untuk meningkatkan keterampilan penelitian, komunikasi, manajemen, dan pemecahan masalah. Metode ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan analitis dan kritis dengan menggunakan pendekatan dan tahapan yang benar. Metode penelitian dapat membantu menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Oke, mungkin ada yang mau dipertanyakan? Baik, kalau tidak ada, slide ini akan kita tutup dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini untuk mengikuti perkuliahan pengantar metode penelitian ya. Kedepannya nanti kita akan mulai mencari yang namanya novelty, yaitu adalah pembaruan dari sebuah penelitian. Nah, nanti kita akan belajar menganalisis jurnal, oke? Nanti ada menganalisis jurnal. Ada latihan juga yang akan saya berikan Anda, yaitu bagaimana cara menulis penelitian. Oke? Bagaimana Anda bisa mendokumentasikannya. Dari pengambilan data, terus pengujian data, dan segala macamnya. Nah, hanya saja di mata kuliah ini, kedepannya kita akan mulai menulis. Kemudian, tapi tidak se-expert ketika nanti mengambil mata kuliah proposal penelitian. Jadi setelah Anda mengambil metode penelitian ini, lanjut ke proposal penelitian. Nah, harapannya nanti untuk metode penelitian ini Anda harus lulus ya. Harus lulus mata kuliah ini. Kalau Anda tidak lulus mata kuliah ini, nanti saya tidak akan mengizinkan Anda mengambil KRS yang berurusan dengan proposal penelitian seperti itu ya. Jadi pastikan mata kuliah ini Anda lulus. Oke, itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan untuk slide ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.